Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada seri akuntansi manajemen. Topik kita kali ini adalah tentang job costing, ya, bagian kedua, yaitu job costing dikaitkan dengan spoilage, rework, dan scrap. Adapun learning objektif kita adalah yang pertama melihat pengertian dan definisi dari spoilage, rework, dan scrap itu sendiri. Kemudian akan dibahas tentang jenis-jenis spoilage, ya. Kemudian juga akan dibahas satu persatu mengenai normal spoilage dan abnormal spoilage serta journal entry yang terkait. Selanjutnya pembahasan mengenai rework dan related journal entry serta scrap dan journal entry yang terkait. Mari pertama-tama kita lihat dulu istilah utama yang kita pakai pada topik ini. Yang pertama adalah spoilage. Spoilage adalah unit-unit produksi baik sudah selesai diproduksi secara penuh ataupun masih dalam proses yang tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan untuk bisa dijual, ya, sebagai barang yang baik. Nah, spoilage ini bisa dibuang begitu saja atau dijual tapi dengan harga yang lebih rendah daripada harga normal. Berikutnya adalah rework atau pengerjaan kembali. Nah, rework ini juga sama, adalah unit produksi yang tidak bisa memenuhi spesifikasi untuk dijual secara normal, secara baik, tetapi bisa diperbaiki terlebih dahulu. Nah, setelah diperbaiki kemudian bisa dijual kembali sebagai finished good yang baik, ya, sebagai barang yang bisa dijual secara normal. Yang ketiga adalah scrap. Scrap ini adalah material-material sisa yang dihasilkan atau diakibatkan dari suatu proses produksi. Scrap ini biasanya memiliki nilai yang sangat rendah dibandingkan dengan barang-barang produksi utama. Ya, itulah istilah yang kita pakai, ya, spoilage atau rusak, rework yaitu barang yang diperbaiki kemudian dijual secara normal, dan scrap adalah material-material sisa. Nah, spoilage dapat bagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah normal spoilage dan yang kedua adalah abnormal spoilage. Ya, normal spoilage adalah spoilage atau barang rusak yang memang kemungkinan besar pasti terjadi dalam suatu proses produksi, walaupun produksi ini sudah dilaksanakan dengan kondisi yang normal dan efisien. Artinya normal spoilage ini sulit sekali untuk dihindari. Nah, karena itu pembebanan dari biaya yang dikeluarkan untuk normal spoilage ini biasanya dibebankan ke barang-barang yang good, barang-barang yang baik, ya. Jadi ke good units, ya. Nah, misalkan kita memproduksi 100 unit. Dari 100 unit ini 3 unit katakanlah itu spoilage, rusak sehingga tidak bisa dijual. Nah, total biaya yang kita keluarkan ini dibagi ke hanya 97 unit yang baik, ya, sehingga biaya per unit itu akan meningkat tentunya lebih besar dibandingkan kalau dibagi ke 100 unit, ya. Jadi total biaya dibagi atau dibebankan hanya kepada barang-barang yang baik, ya, atau good units. Nah, biasanya manajemen itu sudah membuat rate tertentu, ya, normal spoilage-nya pada tingkat berapa persen. Jadi misalkan perusahaan mentoleransi adanya normal spoilage hanya sebesar 2% katakanlah, ya, artinya dalam 100 unit yang diproduksi hanya boleh ada 2 barang yang scrap. Kalau lebih dari 2 barang yang spoilage, kalau lebih dari 2 unit yang spoilage berarti proses produksi tidak dilaksanakan dengan standar yang baik. Sedangkan kalau abnormal spoilage adalah spoilage yang tidak melekat ke dalam suatu proses produksi. Jadi harusnya bisa dihindari apabila operasi dijalankan dengan efisien dan kondisi yang baik. Artinya seharusnya tidak terjadi spoilage yang bersifat abnormal. Seperti contoh kita tadi, misalnya toleransi perusahaan untuk
produksi yang normal, produksi dengan normal spoilage adalah 2%. Kalau ternyata barang yang rusak adalah 4%, berarti yang 2% diperlakukan sebagai abnormal spoilage. Nah, dan sekali lagi tolong diingat bahwa normal spoilage harusnya bisa dihindari. Nah, abnormal spoilage ini akan dibebankan secara terpisah. Jadi biayanya akan diakui sebagai loss from abnormal spoilage account. Jadi ke akun loss from abnormal spoilage, jadi diakui sebagai kerugian. Ya, dan ini akan ditampil secara terpisah pada laporan laba rugi. Kenapa ini perlu dilakukan? Yaitu ini untuk menunjukkan bahwa terjadi sesuatu inefisiensi dalam perusahaan. Ya, untuk itu kemudian manajemen bisa mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Nah, mari kita lihat sekarang proses pencatatan untuk normal spoilage. Ya. Untuk pencatatan normal spoilage, kita harus melihat apakah spoilage tadi dapat diatribusikan atau diidentifikasikan ke job tertentu atau ini berlaku untuk semua job. Ya, kita lihat dulu apabila hanya terjadi pada job tertentu, maka biaya-biayanya ini harus dibebankan ke job tersebut, ya, dikurangi dengan nilai jual dari spoilage tadi kalau spoilage-nya bisa terjual. Ya, artinya beban dari spoilage ini dibagi ke job yang spesifik saja. Ya, jurnal entry yang kita buat adalah kita debit ke material control dan kita kredit ke WIP control. Ya, kemudian spoilage yang umum terjadi di semua job, yaitu spoilage yang, atau dengan kata lain ini adalah spoilage yang perkirakan memiliki karakteristik normal dari suatu proses produksi yang bisa dikatakan terjadi di semua job yang ada, ya. Dan biayanya diakui sebagai manufacturing overhead, ya. Jadi bukan ke material, ya. Kemudian kalau abnormal spoilage, ya, ini adalah net loss, ya, yang dicas ke loss from abnormal spoilage, ya, ke akun loss from abnormal spoilage. Nah, spoilage biaya spoilage-nya ini tidak masuk ke dalam cost of goods sold dari unit yang diproduksi, tapi sebagai loss. Ya, dan biayanya akan dihapus sekali lagi ke loss from abnormal spoilage. Jurnal entry-nya sebagai berikut, yaitu kita debit ke loss from abnormal spoilage. Berikutnya kita lihat rework, ya. Rework ada yang kita kategorikan bisa diatribusikan ke spesifik tertentu, job spesifik tertentu, atau juga berlaku untuk semua job, ya. Kemudian ada juga yang terkategori sebagai abnormal rework. Nah, kalau reworknya bersifat normal dan bisa diatribusikan ke job-job tertentu, maka akan dibebankan hanya ke job tersebut. Jurnalnya adalah kita debit ke work in process control. Sementara biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperbaikinya, baik material berarti kita kurangkan ke material, wages kita kurangkan ke kas, ya, dan biaya-biaya overhead kita bebankan ke overhead allocated. Sementara kalau reworknya bersifat umum terjadi pada semua job, maka kita bebankan ke manufacturing overhead control. Jadi kita debit ke manufacturing overhead control. Sementara kalau reworknya bersifat abnormal, ya, sama dengan spoilage tadi, juga kita bebankan ke loss from abnormal rework. Ya, dan ini akan muncul terpisah di laporan laba rugi. Sementara kalau yang normal ini akan masuk ke dalam cost of goods sold, jadi masuk ke dalam laporan laba rugi secara keseluruhan, tidak terpisah.
ya, sementara jadi disatukan ke produk-produk yang baik, ya. Sementara kalau abnormal rework itu akan terpisah, ya, dan muncul dalam account loss from abnormal rework. Terakhir kita lihat scrap, ya. Scrap adalah seperti tadi disampaikan, merupakan sisa-sisa material, ya, dan tidak ada biaya yang diassign ke scrap karena memang tidak merupakan suatu proses produksi tertentu, ya, sehingga di sini tidak ada biaya yang diassign ke scrap, ya. Nah, kita lihat sekarang akuntansinya, ya. Scrap itu bisa diakui, bisa dikenali, ya, atau diakui pada saat penjualan maupun pada saat produksi. Nah, apabila diakuinya pada saat penjualan, ya, kalau scrapnya bersifat tidak material, jadi material-material sisanya sangat sedikit, ya, dan tidak material, ini langsung kita akui pada saat kita jual material sisa tadi, kita akui sebagai scrap revenue. Tapi apabila nilainya material, ya, kita juga harus mengelompokkan apakah ini spesifik ke job tertentu atau secara umum, ya, untuk semua job. Nah, kalau ini merupakan spesifik ke job tertentu, maka ada dua hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, pada saat materialnya dikembalikan ke gudang. Nah, material sisa tadi pada saat disimpan di gudang, kadang-kadang nanti tidak langsung dijual, ya, tapi dikumpulkan dulu. Nah, pada saat dikumpulkan dan dimasukkan ke gudang, ini tidak ada jurnal yang harus kita buat. Tapi pada saat penjualan baru kita akui adanya penjualan. Nah, penjualan ini kita kredit ke WIP control atau work in process control. Artinya ini akan mengurangi biaya, ya, mengurangi biaya dari suatu job, ya. Tapi kalau misalnya terjadi secara umum untuk semua job, sama juga dengan tadi rework, kita akan akui sebagai pengurang biaya dari manufacturing overhead. Jadi ini adalah sebagai pengurang. Jadi kalau dia tidak material, kita jual, kita langsung akui sebagai scrap revenues. Tapi kalau dia material, ya, ini kita jadikan sebagai pengurang biaya. Kalau misalnya spesifik ke job tertentu, maka kita kurangkan dari biaya job tertentu. Tapi kalau terjadi di semua job, maka kita masukkan ke manufacturing overhead control. Nah, kalau scrap tadi diakui pada saat proses produksinya, ya. Nah, sama juga kita harus membedakan apakah ini spesifik job tertentu atau terjadi secara umum. Kalau spesifik job tertentu, pada saat kita kembalikan ke gudang, kita harus mengakuinya sebagai material control karena masih pada proses produksi, ya. Nah, pada saat kalau misalnya terjadi secara umum, maka pada saat dikembalikan ke gudang maka akan diakui sebagai material, ya, dan pada saat dijual pada saat dipakai, ya, akan atau dijual akan mengurangi material kontrol, ya. Jadi bukan sebagai pendapatan, tapi hanya mengurangi material saja, ya, masuk ke kas. Dan kadang-kadang scrap ini setelah disimpan ada juga yang bisa dipakai lagi. Nah, kalau misalnya ternyata bisa di reuse, ya, pada saat pemakaian ulang kita akan mengakuinya sebagai WIP control, ya. Jadi kita debit ke WIP control dan kita kredit ke material control. Oke, baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk Anda semua dan bisa membantu Anda dalam mempelajari job costing, ya, yang terkait dengan spoilage, rework, dan scrap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.